Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ega Yuriza Stanto, NPM 233111050 dari kelas SI 23B. Di sini saya akan menceritakan tentang Laut Bercerita, menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis, bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapat petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Kisah dan narasi akan diceritakan melalui perspektif Biru Laut. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya. Baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Laut gemar membaca berbagai buku karangan Pramoedya Ananta Toer yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal ini karena menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut dengan fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FSIP, yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winata, Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan seorganisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negara ini yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Kegiatan Laut tidak hanya berdiskusi di organisasinya. Ia juga gemar menulis, lalu kerap menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan. Kemudian tulisan itu ia kirim agar dapat dimuat oleh media cetak harian. Laut juga beberapa kali bekerja sebagai translator, misal penerjemah dari novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dalam novel ini diceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya aksi tanam jagung belangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal dengan diskusi Kwangju. Dari disitulah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Kekurangan dan kelebihan dari novel tersebut adalah terlebih dahulu kelebihannya. 1. Cerita yang memikat. Novel ini memiliki daya tarik yang kuat berkat cerita yang menarik dan penuh petualangan di lautan. Kedua, karakter yang kuat. Karakter-karakter dalam novel ini kompleks dan kuat, memperkaya pengalaman membaca. Dan adapun kekurangan dari novel Laut Bercerita yaitu alur yang berjalan lamban.
Beberapa pembaca merasa alur cerita berjalan lamban yang kadang membuat bosan. Yang kedua, cover novel yang kurang menarik. Desain sampul novel kurang menarik dan tidak sepenuhnya merefleksikan isi cerita. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.